Terima kasih pemirsa TV Parlemen.com, Anda masih bersama kami dalam dialog khusus dengan tema Otoritas Jasa Keuangan dengan narasumber kita, anggota Komisi 11 DPR dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Dr. Haji Anwar Sanusi, SPLMM. Baik Pak Anwar, kita lanjutkan kembali. Ini Pak, banyak pengamat ekonomi menilai tidak adanya independensi dalam susunan Dewan Komisioner. Ini membuka potensi OJK tidak independen dalam kepentingan korporasi dan partai politik. Bagaimana tanggapan Bapak? Di dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 ini memang disebutkan kepemimpinan ya, atau komisioner ini kan kolektif kolegial. Iya. Artinya kolektif kolegial ini segala sesuatu tidak bisa diputuskan ya serta-merta oleh 1-2 orang saja. Itu kan keputusan-keputusan dalam OJK itu kan harus melalui suatu rapat lengkap. Ya. Itu satu. Nah, kalau yang dinamakan independensi, itu biasanya itu ada pihak-pihak yang berkepentingan. Tetapi saya lihat di dalam persyaratannya tidak ada. Kalau dulu misalnya badan itu ada pihak wakil pemerintah. Iya. Ya kan? Itu ada. Lalu misalnya wakil dari masyarakat. Gitu kan? Nah, ini OJK ini dibentuk, itu persyaratannya adalah persyaratan profesional aja. Baik. Okay. Itu persyaratan profesional, misalnya tidak ada dari partai politik, ya kan? Iya. Tidak boleh, tidak ada pegawai negeri, ya kan? Dalam hal ini pemerintah ya, pemerintah tidak ada. Jadi sepanjang dia memenuhi persyaratan-persyaratan. Nah, kemudian juga ya, memang dipimpin oleh Dewan Komisioner, ya kan? Iya. Nanti kan ada Dewan Komisioner itu kan beranggotakan 9 orang ya, yang mungkin karena ditetapkan oleh Presiden itu yang dianggapnya kurang independen. Ya, tetapi tentu ini juga kan sudah melalui penyaringan gitu ya. Ya insya Allah saya kira bisa lah. Okay. Gitu ya. Baik, dan di dalam aturan penjelasan OJK disebutkan bahwa pembiayaan OJK ini dari PBN dan pungutan Pak. Jadi apapun yang dilakukan oleh OJK ini dapat diambil. Bagaimana menurut Bapak sendiri? Ini nggak benar ini. Iya. Memang. Jadi begini ya, pembiayaan OJK ini kan memang pemerintah berkepentingan. Baik. Ya kan? Iya. Berarti kan dari APBN kan? Iya. Ya kan? Dari APBN itu. Kenapa harus melalui pungutan-pungutan lain, ya kan? Apalagi pungutan-pungutan misalnya terhadap bank, ya kan? Sedangkan dia mengawasi, mengatur, ya kan? Itu nggak benar itu. Jadi kalau memang di dalam penjelasan ada hal-hal seperti itu, memang ya harus direvisi, itu kan? Harus direvisi pasal-pasal atau ayat yang berkenaan dengan itu, sehingga nanti ya pendapat dari pengamat tadi itu bisa jadi nanti dibenarkan gitu kan, karena tadi ada pungutan-pungutan itu tidak independen lagi kan. Itu padahal prinsip dari good government ya kan, good corporate government ya, di dalam misalnya BUMN itu ada prinsip yang disebut dengan independensi. Itu jadi betul itu, saya sangat tidak setuju itu. Ada pungutan-pungutan itu. Jadi Pak Anwar di sini tidak menyetujui bahwa mengambil pungutan dari bank yang diawasi seperti itu Pak ya. Jadi sumbernya hanya dari APBN saja menurut Bapak. Iyalah. Oke, baik. Betul. Dan di sini aturan OJK menyebutkan bahwa kelebihan dana yang diperoleh OJK akan diserahkan oleh pemerintah. Ini juga membuka peluang Pak. Jadi bahwa OJK ini dapat menjadi sumber pendapatan. Menurut Bapak sendiri bagaimana? Ya, jadi OJK ini kan suatu badan, tadi saya katakan, ya dengan dibentuknya OJK ini akan mewujudkan suatu perekonomian nasional. Ya kan, perekonomian nasional yang stabil, yang berkelanjutan ya. Nah, untuk kerja besar itu mestinya jangan dibebani. Apa yang maksud dibebani? Ya seperti tadi itu kan, ada pendapatan. Saya kira pendapatan juga nggak seberapa. Ya kan? Kenapa mesti masuk kepada pendapatan nasional bukan pajak gitu ya? Mestinya memang tidak. Tetapi mungkin di dalam perjalanannya itu ada efisiensi. Ya kan? Ada efisiensi. Toh ini kan OJK ini kan pada prinsipnya bukan BUMN dan bukan bukan nirlaba, bukan untuk mencari keuntungan, tapi bagaimana misalnya dia mengawasi perbankan biar benar. Ya kan, likuiditasnya benar, rentabilitasnya benar, nanti solvabilitasnya, bagaimana dia menjalankan prinsip perbankan misalnya, ya kan? Bagaimana ketika bank itu memberikan suatu kredit, ya kan, bisa ditinjau dari 5C, karakternya, lalu capacity-nya, lalu condition of economic-nya, capital-nya, baru kolateralnya.
Nah, ini tugas daripada OJK. Benarkah perbankan ini menjalankan prinsip-prinsip itu? Jangan kayak yang lalu-lalu kan? Itu dia tidak bisa mengelola usaha, tetapi berdasarkan kolateral. Ya, kolateral pun kadang-kadang juga tidak sebanding diberikan kredit. Nah, ini sebetulnya yang melatar belakangi tadi kembali lahirnya OJK itu. Baik, ya. Ya kan? Dan di sini kan bahwa visi OJK jadi menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Namun para pengamat menilai perlindungan konsumen atau nasabah ini belum diatur jelas, Pak, dalam Undang-Undang OJK ini. Pertama, kalau berbicara tentang konsumen sudah ada, ya kan, undang-undang tentang konsumen sendiri. Sudah ada. Baik. Ya, sudah ada. Saya pada waktu itu tahun 99 kalau tidak salah itu saya juga ikut melahirkan itu tentang konsumen. Artinya bahwa tidak harus ada pengaturan khusus ya, tetapi itu bisa disesuaikan dengan hak-hak dan kewajiban konsumen, terutama hak lah ya konsumen itu. Karena pada hakikatnya kan katanya yang dirugikan itu kan selalu konsumen. Ya kan? Tetapi justru keberadaan OJK ini kan supaya hak-hak konsumen itu dijaga gitu. Ya kan? Jangan bank yang tidak sehat kemudian dengan promosi-promosi yang berlebihan, kemudian banyak uang nasabah di situ, kemudian tidak baik gitu ya pengelolaannya, akhirnya kan yang dirugikan adalah nasabah. Oke, baik. Jadi ini bahwa pengamat politik ini tidak benar ya Pak ya, bahwa tidak melindungi masyarakat karena sudah ada undang-undang sebelumnya yang melindungi masyarakat ya Pak ya? Di kita, di Indonesia ini sudah banyak undang-undang. Mohon maaf ya, kalau saya pelaku tahun 9799, 128 undang-undang dalam jangka waktu 18 bulan ketika zaman pemerintahan Habibie. Nah, kalaupun ada yang kurang, itu tinggal diperbaiki saja. Tinggal revisi, ya kan? Misalnya tentang tadi itu kan undang-undang tentang konsumen, itu kan, itu juga memang kita perbaikilah, itu kan. Tetapi niat baik untuk melindungi konsumen itu sudah ada. Sudah ada ya, baik. Ya, lagi-lagi kelemahan di negara kita ini ketika memang di dalam praktek sehari-hari. Iya, baik. Iya kan? Iya, Pak Anwar, dialog akan kita lanjutkan kembali. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Dialog Khusus TV Parlemen.com.